Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud gejolak misteri dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Sarah Rizky. Apa kabar, Sarah? Baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Jadi dulu itu aku sempat ikut-ikut temen yang suka berburu barang-barang gaib. Semacam merah delima, RB, keris berdiri, kayak gitu-gitu. Di mana? Waktu itu sih yang paling aku inget ya, karena ada kejadian lumayan seru, bukan seru ya, serem maksudnya, di Pantai Bayah, di Banten. Nah, jadi katanya menurut tradisi sana, kalau di Pantai Bayah itu kalau hari Jumat, itu nggak boleh ke pantai gitu, karena ada pantai, sawah, terus penduduk gitu kan. Nah, waktu itu aku karena nggak tahu, aku mau main ke sana gitu kan. Terus pas di sawahnya itu kan ada saung-saung gitu. Aku nemu ular yang segede paha aku. Aku kaget dong, terus akhirnya aku langsung balik lagi gitu kan, karena takut. Terus aku cerita sama penduduk sana. Baru dijelasin, katanya memang nggak boleh kalau hari Jumat main ke pantai gitu. Terus aku juga sebelum lihat ular itu, aku lihat kayak ada 4-5 orang pakai baju kayak wali-wali gitu juga di pantainya. Dan itu katanya bukan orang beneran gitu. Tapi kamu sempet ngobrol, berinteraksi sama orang itu nggak? Sama yang wali-wali itu? Enggak, karena aku lihatnya dari arah sawahnya itu, belum sampai ke pantai. Cuman mereka jalan tuh kayak di pasir pantainya itu gitu. Terus aku cerita sama bapak yang tempat aku singgah di sana gitu kan. Terus cerita kayak gitu, memang nggak boleh gitu. Ternyata aku malah ke sana. Terus bapak itu bilang ke aku, katanya kamu nggak usah takut karena kamu selama ini udah ada yang ngedampingin. Ada yang ngikutin, ada yang ngejagain gitu kan, gitu karuhun ya. kalau kata orang Sunda kan. Itu karuhun tuh maksudnya ada yang ngikutin dari leluhur gitu? Leluhur gitu, terus katanya bentuknya tuh kayak macan gitu. Macan? Tapi aku nggak ngerti juga. Sampai sekarang tapi masih ngikut? Nggak ngerti. Kamu nggak pernah ngeliat? Aku nggak pernah ngeliat, nggak pernah. Cuman bapak aku sendiri suka ngomong gitu. Memang katanya dulu masih ada kayak silsilah keluarga tuh masih ada keturunan dari Pajajaran gitu. Bisa gitu, yang punya kemampuan itu iya. karena keturunan. Terus aku kalau marah itu katanya kalau udah bener-bener puncak suka ngegerem gitu sambil gini-gini kayak udah macan. Gitu. Tapi saya mau tanya deh, pertama kali kamu ikut temen untuk cari barang-barang gaib itu tujuannya buat apa ya? Pengen tahu juga sih katanya, penasaran. Soalnya katanya banyak kayak yang buat ngilang, buat terbang, dia suka ceritanya gitu-gitu. Dapat nggak tapi barang gaibnya? Ada sih, cuman aku belum pernah membuktikannya gitu, karena kadang ada beberapa orang juga yang nipu gitu loh. Jadi barangnya memang kelihatannya asli, cuman nggak ada fungsi apa-apa. Kayak RB itu kan kayak bulu-bulu gitu kan. Aku sempat lihat juga, tapi ternyata pas dicobain nggak ada fungsi apa-apa. Masih ada yang kamu simpen nggak? Aku nggak nyimpen. Oke, baik kalau gitu. Mudah-mudahan sih baik-baik aja kamu malam hari ini nggak berubah ngamuk jadi macan ya. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku terlibat perang guna-guna dengan istri pertama suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eni. Selamat malam Bu Eni. Selamat malam. Bu Eni atau Mbak Eni? Mbak Eni aja. Mbak Eni aja ya. Apa yang mau Mbak Eni ceritakan pada kami? Ya, saya ini merasa sangat menyesal. Sebenarnya mau minta maaf, tapi saya juga dendam juga. Karena perkataan istri pertama suami saya itu yang membuat saya itu merasa saya sampai sekarang ini pun masih dendam. Apa dia bilang apa? Pertamanya itu saya menikah sama suami itu, dia sudah pisah. Saya juga udah minta izin sama yang pertama itu, dia sudah memberikan izin. Tapi lama-kelamaan, dia malah ngatain saya pelakor.
Dia malah nuduh saya maling, dia nuduh saya ngerebut hak asuh anaknya dan segalanya. Dari uang, masalah harta, segala macem. Saya nggak terima, lama-kelamaan saya jadi benar-benar muak. Dan juga dia neror saya tuh abis-abisan. Itu yang membuat keganggu rumah tangga saya. Suami tahu? Tahu, Lalu, dia nggak bisa buat apa-apa. lalu apa yang kamu lakukan? Ya akhirnya saya membuat dia ngerasain apa yang saya rasain. Sakit hati yang benar-benar sakit lebih dari saya. Cara? Dengan cara saya pergi ke orang pintar. Saya mau buat dia jatuh miskin. Kayak sekarang apa yang saya rasain. Dan saya mau buat dia juga anaknya ngerasain apa yang kayak anak saya rasain sekarang ini. Bahkan saya mau kepengen suami saya itu pisah sama istrinya ini tanpa inget sama anaknya lagi. Jadi biar lupa sama istri pertamanya sama anaknya juga. Biar hidup sama saya tenang. Mana bisa memutus hubungan antara orang tua dan anak? Saya bisa aja. Apa yang saya mau lakuin pasti bisa. Karena saya sudah benci sama orang itu. Lalu diapain sama si dukun? Saya itu dimandi kembang, terus disuruh tiduran, pakai kain kafan, dikasih minyak. Katanya minyaknya itu bisa ngebuat suami saya itu biar betah sama saya, gak inget sama anaknya lagi. Cincin sama batu itu juga bisa ngebuat anak yang dari dia itu sakit-sakitan. Sama istrinya ini bisa jatuh bangkrut, semuanya hartanya bisa habis. Berhasil utamanya. Sekarang kondisinya dia gimana? Sekarang dia baik-baik saja. Malah sekarang timbul baliknya ke saya. Yang membuat Mbak Eni datang ke menembus mata batin untuk apa sebenarnya? Saya mau ngakuin kesalahan saya tanpa sepengetahuan dia. Saya pengen anak saya nggak sakit-sakitan lagi. Saya kepengen rumah tangga saya baik lagi. Saya kepengen anak saya juga hidup bahagia kayak rumah tangga yang lain. Kayak gitu, Kak. Pernah coba minta maaf langsung nggak? Saya nggak mau. Yang ada saya bakalan diejek terus. Saya nggak Tadi mau. mau mengakui kesalahan katanya. Tapi tanpa sepengetahuan dia. Jadi mau mengakui kesalahan tanpa sepengetahuan orangnya? Iya, saya kepengen bebas aja. Baik, kita akan coba tanya kepada seorang sahabat kami apa yang kira-kira dia lihat, pendapat dan tanggapannya mengenai masalah ini. Ya. Sahabat kami adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eni terlahir pada tanggal 12 Maret 1994. Eni memiliki karakter yang keras dan mudah sekali bergantung pada orang lain. Saya melihat ia memiliki aura negatif yang sangat besar. Dari mata batin saya, sosok Eni memiliki keinginan yang sangat besar sehingga ia menggunakan ilmu hitam. Ia melakukannya dengan berbagai cara. Ilmu hitam ini membuat kehidupan Eni dipenuhi dengan penuh amarah. Saya melihat sesuatu di badan Eni yang bukan dirinya. Jika saya melihat Eni, saya melihat genderuwo, sosok tinggi, besar, dan berbulu yang menyamar ke dalam tubuh Eni. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Eni, dengan tanggal lahir 12 bulan 3, 1994. Eni adalah seorang istri, bisa dibilang istri muda. Iya. Tapi istri pertama suaminya sering mengganggu kehidupan rumah tangganya. Iya. Eni sakit hati, lalu datang ke seorang dukun supaya orang itu atau istri pertama sang suami merasakan apa yang dirasain oleh Eni. Iya, Yaitu betul. tidak nyaman, anak juga terganggu, Iya. sakit hati dengan kata-katanya. Lalu dikirimlah guna-guna ke Iya. dia dan kondisinya jadi waktu itu terpuruk. Iya, Tapi betul. justru sekarang keadaannya berbalik. Iya. Eni yang terpuruk, anaknya sakit, lalu rumah tangganya sering ribut. Makanya datang ke menembus mata batin untuk mendapatkan ketenangan dan ingin mengakui semua kesalahannya. Iya, betul. Oke, Roy, Iya, gimana tanggapan kamu, Roy? pertama kali saya lihat Eni tanpa menjudge seseorang dari covernya, memang penuh dengan amarah dan kesedihan jadi satu gitu. Iya, betul.
Saya ngerasa dia tuh sebagai perempuan ditindas-tindas gitu dan dikata-katain. Wanita nggak bener, Bilang pelakor. dibilang pelakor, dibilang banyak hal yang seperti itu. Dan saya ngerasain Mbak ini di sini saya ngerasa ada sosok besar seperti bentuk harimau. Dan di mata saya tuh menyeramkan gitu, kayak horor. Ya, betul. Ditambah lagi dengan alisnya Mbak ini yang tebel dan kerang hitam gitu, kayak arang. Saya ngerasa itu malah makin tajam penglihatan saya seperti hitam, tinggi, dan gede. Genderuwo. Kau melihat sosoknya? Ngerasain dia megang saya, berasa banget megang. Kalau sosok masih kurang berani. Tapi kamu merasa Dipegang, ada yang benar. megang memang? Iya, saya sempat teriak kok. Karena saking takut. Takutnya. Iya. Mau nanya Kak, Silakan Sarah. Oke. biasanya kalau kita punya barang-barang kayak gitu kan suka ada kayak perawatannya gitu ya. Oh, Itu ada Mbak- ritualnya Iya, untuk merawat ritualnya. barang-barang. Mbak ngelakuin hal kayak gitu juga nggak? Kalau perawatan saya langsung pergi ke orang pintarnya. Kalau di sana kayak Iya. semacam di charge gitu bisa. Ini sosok ini energinya negatif kah atau sebenarnya memang menjaga Eni? Sosoknya negatif dan mempengaruhi Eni marah-marah gitu. Emosi. Saya sih juga ngelihat ada satu lagi yang hitam besar itu. Apakah kau bisa memanggil itu ya untuk datang ke sini? Yang hitam itu apa maksudnya? Genderuwo. Serius. Benar-benar hitam, besar, dan setiap kali mandi diliatin, setiap kali buang air kecil diliatin, dan bahkan tidur digerayangin. Itu ikut sejak Eni datang ke dukun atau memang sebelumnya sudah ada di Eni? Ikut semenjak dia pergi mengunjungi orang pintar. Sebenarnya ada konspirasi cerita di sini. Ini kayaknya kamu nutupin sesuatu juga nih dari saya, dari kami bertiga, bahwa kamu pergi ke dukunnya berkali-kali dan berkali-kali. Sering ya? Cobain beberapa orang sih sebenarnya nanya-nanya Oh, ke banyak tempat. untuk solve the problem itu. Nah, makanya jadinya banyak yang nempel. Bener begitu, Mbak? Iya. Dan baru 3 hari yang lalu saya sempat tanya ke teman juga mau ke sana lagi. Mau buat suami mati. Soalnya kan Malah suami iya, yang kenapa suami Ya itu? karena semenjak itu dia malah jadi galaknya ke saya. Jadi KDRT ke saya. Hampir setiap hari. Dan kamu mau suaminya mati? Tapi kasihan juga anak sih Kak. Kemarin juga anak saya dibawa kabur sama suami saya ke rumah istri pertamanya. Diajak ke sana. Dan dia juga kepengen tinggal di sana katanya. Si anak. Iya, anak saya masih 2 tahun. Masih belum tahu apa-apa. Tadi Eni bilang keadaannya sekarang terpuruk. Kondisinya, keluarganya juga tidak akur lagi. Lalu kemudian anaknya juga sakit-sakitan. Ada pengaruhnya nggak dengan makhluk-makhluk yang ngikutin dia ini, Roy? Ada pengaruhnya juga. Gara-gara si Eninya berkunjung sana-sini dan menyakiti secara tidak langsung, dia jadi kena karmanya. Itu yang saya rasain. Tapi karena kalau misalkan dia ngatain saya pelakor, apa saya salah? Sebenarnya saya nikah, udah minta izin, tapi malah saya dibilang kayak gitu. Minta izin siapa ya? Istri pertamanya. Waktu itu ngomong. Iya, saya sempat ketemu, bahkan dia ke rumah saya. Tapi waktu itu hubungan mereka sudah selesai, sudah pisah. Sudah selesai. Tanggapan suami Iya. kamu gimana tuh? Begitu tahu Iya. kalau kamu dibilang pelakor. Diem aja. Biasa-biasa aja, kata dia jangan tanggepin, udah gitu aja. Tapi saya ngerasain, Kak. Saya nggak mau dibilang kayak gitu, saya malu. Dibilang kayak gitu. Salah saya apa coba, Kak? Saya udah minta izin baik-baik. Tapi sekarang malah saya nih gituin. Giliran saya balas dendam, malah saya yang lebih salah lagi. Tapi saya turut bersedih sih atas apa yang terjadi. Saya bukan bermaksud tambah jadi kepikiran. Tapi suami kamu sekarang
saya lihat dalam mata batin saya, dia juga masih selain ada kamu dan istri pertama, saya ngerasa ada perempuan lain lagi. Itu banyak, Kamu tahu? banyak Kak. Kenapa dia Saya tahu tuh dari sosial media, dari inboxnya itu banyak banget Kak. Iya. Kamu tahu Sampai dari dia dulu? nanya berapa harganya ini, itu saya nggak mau, nggak kayak gitu. Dari zaman pacaran. Iya. Kok yang bikin kamu Cinta. cinta dan akhirnya menikah ini apa? Ya, saya ngerasa karena dia emang benar-benar serius sama saya. Karena pertamanya itu saya belum tahu dia kayak seperti apa. Tapi lama-kelamaan saya tahu dia tuh seperti apa. Sekarang kondisi suaminya sering ke istri pertama dan juga bawa anaknya. Apa ini ada pengaruh hal mistis yang dikirim istri pertama, Roy? Ada pengaruh hal mistis dari istri pertama ya, memang iya. Karena kan sebagai sang istri pertama juga nggak rela ya. Ada perasaan seperti itu dan jadi rumahnya juga dihantui dan teror-teror makhluk halus. Itu sih. Namun di sisi lain Mbak ini juga tipikal orang yang pelamis juga, pelaku mistis. Kapan selesainya ya akhirnya? Sering ngirim-ngirim gitu loh. Jadi kayak perang. Iya, Mistis. perang mistis gitu. Dan badannya Mbak ini tuh di belakangnya tuh penuh dengan, di belakangnya tuh serem-serem gitu bentukannya. Banyak yang udah mungkin. Jadi bukan cuma ini, Iya, masih jadi ada lagi, Roy. saya takut banget dengan apa yang saya lihat, kain putih yang dibungkus kemudian diikat. Pocong. Iya, itu saya juga lihat itu gitu. Mereka sebenarnya mau apa ngikutin Eni, Roy? Mereka gak sengaja terundang ketika ritual. Jadi ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah, kalau misalnya seseorang melakukan ritual atau ritual apapun dengan makhluk gaib, biasanya yang tidak diduga-duga malah datang. Arwah orang bunuh diri, arwah orang penasaran segala macam. Ikut-ikutan panggil juga. Ikut, iya jadi keikut kepanggil gitu. Tapi kamu ya sebagai seorang perempuan, kalau ada di posisinya Eni, sekarang punya suami yang kondisinya ya masih ada hubungan dengan istri pertama, lalu juga ada perempuan-perempuan lain. Gimana sikap kamu? Sakit hati pastinya. Apa yang telah kamu lakukan? Bingung juga sih karena Kamu pengen dia mati? enggak, kalau sampai pengen dia mati enggak. Mungkin karena itu terlalu emosi aja kali ya. Cuman ya mau ditinggalin tapi cinta banget ya Mbak kayaknya ya. Sekarang enggak. Enggak cinta. Enggak. Tadi katanya Mbak udah pengen minta maaf, udah nyesel juga. Tapi kok 3 hari yang lalu masih datang ke tempat orang Karena pintar lagi masih Mbak. kepikiran. Masih kepikiran terus. Berarti belum Belum bisa nyesel, ngelepasin. iya. Belum bisa move on. Mbak ini di sini juga tampaknya nggak sendirian. Dia ditemani oleh barang-barang gaibnya. Iya betul. Mau lihat? Ada. Saya boleh lihat? Mbak. Silakan. Matanya mau keluar. Serem. Tapi energi yang Mbak ini keluarin tuh memang besar sih, negatif banget sih. Saya ngerasain itu. Boleh dibuka kah Mbak ini? Ini ada batu sama bulu perindu. Ini Ini ikut ya. suami ya? Kalau yang ini ya, biar suami betah di rumah. Biar nggak pulang-pulang lagi, katanya gitu, sama cincin ini. Kalau yang ini sama yang ini, dia bilang buat istri pertamanya itu ngerasain apa yang saya rasain. Kalau yang ini, biar saya yang pakai. Biar suami betah. Apa yang kamu rasain, Roy, dari benda-benda ini? Dari yang saya lihat, benda-benda ini tuh kasih energi bukannya bagus, malah tambah buruk. Jujur sama saya, beberapa hari yang lalu dan tadi malam juga masih diolesin kan? Iya betul. Tuh kan. Terus Mbak saya mau bocorin satu hal lagi, ini mungkin agak tabu ya diomongin. Mbak ini ketika melakukan berhubungan badan sama suaminya, dia pakai jampi-jampi. Hah? Apakah betul Mbak ini? Iya betul.